Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan dan keajaiban yang kita boleh ada. Kita boleh kuat semua karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami naikkan pujian, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu, sebab Engkau Allah kami, Allah junjungan kami, Allah kekuatan kami, Allah penolong kami. Tuhan, saat ini kami butuh firman-Mu, sebab kami menyadari tanpa firman kami tidak kuat, kami tidak mampu. Tetapi kalau firman-Mu ada dalam hidup kami akan mampu menghadapi setiap persoalan badai yang kami hadapi hari-hari yang terakhir ini. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, bahwa firman yang daripada-Mu menjadi bahagian hamba-Mu. Lewat firman-Mu kami jemaat-Mu kuat, mampu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita melihat Alkitab kita. Kita membuka di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini, kata firman Tuhan, hidup dalam banyak hal yang kita akan alami. Hari-hari kehidupan manusia penuh dengan pergumulan. Itulah kehidupan manusia. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, kata firman Tuhan, Dialah sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat kesayangan Allah. Kita umat milik Tuhan, kata firman Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hidup ini. Sebab Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang memiliki Yesus, dan Yesus itu adalah juru mudi kita, kekuatan kita, maka saudara dan saya menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah menjamin orang kesayangan Tuhan itu, orang milik Tuhan itu, kata firman Tuhan, Dia jamin bahwa
bahwa Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Dia sumber kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah Dia telah nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah itu Dia berikan hidupnya, Dia korbankan seluruh kehidupannya di atas kayu salib. Dia mati, Dia rela dicaci maki, Dia rela dihina, Dia rela dipukuli dan lain sebagainya untuk saudara dan saya. Karena kita adalah kepunyaannya, karena kita adalah kesayangannya, karena kita adalah miliknya, maka Dia rela korbankan dirinya demi kehidupan saudara dan saya. Apa itu kehidupan? Kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang sekarang itu kita boleh nikmati setiap hari. Kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dijamin keluarga kita agar kita tidak kekurangan, dijamin keluarga anak-anak kita supaya kehidupan kita ini menikmati kebaikan anugerah Allah itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Ia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Berarti saudara dan saya, Dia menjamin hidup yang kekal. Bukan hidup yang sekarang yang hanya Allah jamin dalam hidup kita, tetapi hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu apa saudara? Ketika kita taat setia kepada Tuhan, ketika kita hidup ini berikan seutuhnya kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Kita boleh nikmati hari-hari ini bagaimana keadilan Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia setia memperhatikan kita, kata firman Tuhan. Walaupun kadang kita manusia, umat ciptaan Allah ini, umat kepunyaan Allah ini, umat kesayangan Allah ini tidak setia dan taat kepadanya, tapi jaminan firman Allah, Tuhan itu setia dalam hidup kita. Dia setia menjamin kehidupan kita. Dia setia memberkati saudara dan saya. Dia setia melindungi saudara dan saya di saat kita menghadapi badai, percobaan, kita menghadapi sesuatu yang seolah-olah menyakitkan hati kita, tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Yang Dia katakan, Dia jamin bahwa Allah setia menuntun kehidupan kita. Dikatakan Dia setia, Dia melengkapi kehidupan kita. Apa yang dilengkapi dalam hidup ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dia lengkapi kekuatan kita, Dia lengkapi iman kita, supaya tidak akan pernah goyah dalam hidup ini. Dia lengkapi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Itu yang Allah lengkapi dalam hidup kita. Yang kita tidak pernah pikirkan, itu Allah sediakan dalam hidup kita. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjamin kehidupan kita untuk hidup yang kekal. Selanjutnya Dia katakan, Ia meneguhkan. Apa yang diteguhkan dalam kehidupan kita, yaitu iman kita. Bagaimana bisa iman kita teguh kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan? Hanya Yesuslah pengharapan kekuatan kita. Hanya di dalam Yesus kita bisa teguh mempertahankan iman ini. Dengan apa kita dapat mempertahankan iman ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yaitu mari hari-hari ini
kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan salah satu untuk kita dapat mempertahankan iman ini yaitu doa, saudara. Doa ini sangat penting bagi umat Tuhan, bagi anak Tuhan. Doa itu sangat penting untuk melengkapi iman kita, melengkapi pertumbuhan iman kita. Sebab tanpa doa, saudara dan saya tidak kuat. Saudara yang menghadapi masalah, saudara yang menghadapi penyakit mungkin hari-hari ini, saudara yang mungkin hari-hari ini menghadapi kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Tanpa doa, saudara tidak akan mampu melewati semua itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan katakan, Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan. Untuk apa kita diam di rumah Tuhan? Ada apa di rumah Tuhan itu? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, khususnya kita adakan doa itu, maka kita akan nikmati kekuatan Tuhan di situ. Kita akan nikmati hadirat Allah di situ lewat doa kita. Kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, hari-hari ini penting sekali doa itu ada dalam hidup kita. Sebab dengan doa itu kita kuat, kita mampu melawan setiap pengaruh kuasa kegelapan. Kita mampu melawan setiap panah-panah yang sedang dibuat oleh kuasa kegelapan. Kita mampu melawan setiap perangkap kuasa setan itu. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ini ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita lawan dengan apa, saudara? Kuasa iblis itu. Apa pekerjaan iblis itu? Seringkali dia datang menawarkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, untuk kita bisa jatuh, kita bisa terlena dengan hal-hal dunia yang membuat iman kita tidak bertumbuh, yang membuat iman kita tidak bisa dewasa di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, lawan dia, pakai senjata Allah. Apa senjata Allah itu? Yaitu firman Allah, firman dan Roh Kudus. Kalau ada dalam hidup kita, maka kita bisa mengalahkan kuasa setan itu. Lalu kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dia meneguhkan kita, kata firman Tuhan. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian. Dia meneguhkan iman kita. Dia mengukuhkan iman kita, kata firman Tuhan. Sesudah itu, saudara, kita akan boleh melihat pembelaan Tuhan, kemenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang tanpa kita menyadari, iblis menaruh sesuatu di hadapan kita untuk kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang kepercayaan kita tidak kuat, kita tidak percaya lagi kepada kuasa Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, iblis itu datang bagaikan pencuri, kata firman Tuhan. Apa yang dicuri? Iman kita, damai sejahtera, kekuatan kita. Saudara, tanpa kita menyadari dalam hidup ini, ketika kita lemah, ketika kita tidak ada doa di hadapan Tuhan, ketika kita tidak berhubungan dengan
kadangkala kita lupa bahwa penolong kita itu siapa. Kita lupa bahwa kalau kita ada saat ini, kekuatan itu dari mana. Tetapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, milik Allah, kesayangan Allah, saya percaya jaminan firman Allah itu menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan pernah menantang kepada murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah berdoa kepada orang yang dirasuk setan ini, tetapi tidak sembuh. Tuhan menjawab, karena kamu kurang percaya. Terkadang kala demikian dalam hidup kita. Ketika sudah di dalam kekalutan, kita tidak punya daya apa-apa lagi. Kita berkata, Tuhan, saya sudah berdoa supaya penyakit ini hilang, tetapi tidak juga sembuh. Tuhan berkata, karena kamu kurang percaya. Di mana kepercayaan orang-orang percaya itu, anak-anak Tuhan itu? Karena mungkin kita terlena dengan keadaan dunia ini. Dunia ini sedang membawa kepada kehancuran. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan di dalam terang Allah itu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Iman itu perlu bertumbuh saudara dalam hidup kita. Kualitas iman itu harus ada dalam hidup kita. Dan yang dapat menumbuhkan iman itu, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia berdoa, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan. Bahkan tadi firman Tuhan katakan di dalam Matius tadi dia katakan yang dapat melenyapkan kuasa iblis itu, kata firman Tuhan, hanya dengan doa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Itulah yang akan melengkapi iman kita, yang menguatkan iman kita. Seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini, seberapa jauh kita hidup duduk di kaki Tuhan hari-hari ini untuk menikmati kuasa-Nya, menikmati keindahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan itu. Saudara, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan ingin menikmati bagaimana indahnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Sebab firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita kuat di dalam Tuhan, doa kita kuat di dalam Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah yang ada dalam hidup kita, dapat mengalahkan keinginan daging ini, dapat mengalahkan setiap masalah, dapat mengalahkan setiap persoalan itu dalam hidup kita. Lalu kita akan melihat kemenangan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang itu. Dan kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah khawatir, sebab Yesus yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kita sedang menghadapi
yaitu virus corona yang mematikan. Tapi bagi orang yang percaya, bagi anak-anak Tuhan, milik Tuhan, kesayangan Tuhan, kepunyaan Tuhan itu, jangan kita takut, jangan kita khawatir, sebab Yesuslah penolong kita. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita, Dia sumber segalanya dalam hidup kita, Dia sumber perlindungan kita. Saudara, kita hidup di dunia ini, kalau ada masalah, dunia sekarang dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan pergolakan. Kepada siapa kita lari? Hanya kepada Yesus kita bisa lari. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan, hanya di dalam Yesus kita aman, kita tentram, kita sentosa, kita memiliki damai itu. Sebab itu mari lari di kaki Tuhan, kata firman Tuhan. Ada pujian katakan, haleluya, hanya ku bisa lari kepada Yesus, tempat perlindungan kita yang kokoh, yang kuat, yang teguh, hanya kepada Yesus. Lari kepada Yesus, bukan kepada manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini andalkan Tuhan dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, supaya saudara dan saya, apapun yang kita hadapi, kecemasan, ketakutan hari-hari ini yang melanda dunia ini, yang menggelapkan dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah, kita tidak perlu takut, khawatir, dan cemas, sebab Yesus pembela kita. Yesus yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup ini, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah pemilik kehidupan kami ini, Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami, Allah kubu pertahanan kami, Allah kota benteng kami. Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi dunia air sama ini, sebab ini adalah penggenapan firman. Kami tidak perlu kaget melihat keadaan yang ada hari-hari ini, Tuhan. Kami percaya kalau kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian kami. Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat GPI Bethesda Sangatta. Mari Engkau kuatkan iman mereka, kokohkan iman mereka, Tuhan, supaya dengan melihat keadaan dunia air zaman ini, mereka tidak kalah dan tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di lingkungan mereka. Kami percaya Engkau pelindung jiwa kami, Engkau pelindung tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Haleluya. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau halaukan, singkirkan, hindarkan dari penyakit virus corona ini di dalam nama Yesus. Umat Tuhan, anak Tuhan, jemaat GPI Bethesda Sangatta ini, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Diberkatilah kiranya jemaat-jemaat GPI Bethesda Sangatta ini, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Baik mereka sebagai karyawan, kontraktor Tuhan, sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai pedagang, pengusaha, peternak Tuhan, rumah makan, perbengkelan dan lain sebagainya, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dihindarkan orang-orang yang coba-coba
berdoa buat Bapak Silalahi. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatan Bapak Silalahi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan terjadi buat Bapak Silalahi. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka sembuh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kemenangan-Mu menjadi bahagian jemaat Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang akan berjalan ini, kami percaya Tuhan ada di pihak jemaat-Mu, sehingga mereka menikmati bagaimana indahnya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan boleh memberikan motivasi bagi kami untuk kami melihat keajaiban pertolongan Tuhan, mujizat Allah itu selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.